Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke yang bagian kedua, yaitu bagian sudut. Nah, di sudut ini ada penamaan sudut. Bagaimana sih untuk penamaan sudut? Untuk penamaan sudut kita bisa menggunakan dua cara. Di sini, kalian perhatikan gambar di samping, ada A, B, C, di mana AB adalah sebagai kaki sudut, BC juga kaki sudut, sementara B adalah titik sudutnya. Daerah yang diarsir dinamakan daerah sudut. Nah, penamaannya tadi bisa melalui dua cara. Yang pertama, dengan 3 huruf. Kalau kita menggunakan 3 huruf, maka titik sudutnya harus berada di tengah. Seperti contohnya dengan 3 huruf, pada gambar di samping adalah sudut A, B, C. Karena B sebagai titik sudutnya, yang ini. Nah, selanjutnya, selain menggunakan 3 huruf, kita juga bisa menggunakan penamaan sudut dengan 1 huruf. Kalau menggunakan 1 huruf, berarti kita hanya menggunakan titik sudutnya saja, atau sudut B. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Bisa dilihat di gambar pertama, ini adalah salah satu contoh sudut lancip. Yang kedua, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besar 90 derajat dan dapat dikatakan dia tegak lurus. Atau ACD tegak lurus dengan AB. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat, tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Jadi dia antara 90 sampai dengan 180 untuk sudut tumpul. Yang keempat, ada sudut lurus. Nah, sudut lurus ini besarnya 180 derajat, atau bisa juga disebut garis. Jadi, garis itu adalah salah satu contoh dari sudut lurus. Yang kelima, ada sudut refleks. Sudut yang lebih besar dari 180 tetapi lebih kecil dari 360. Jadi dia besarnya antara 180 sampai dengan 360. Yang terakhir ada sudut putar atau sudut penuh. Sudut yang mengelilingi sebuah titik. Dia besar 360 derajat. Nah, bagaimana sih hubungan antar sudutnya? Yang pertama, ada yang dinamakan dengan sudut komplement atau sudut yang saling berpenyiku. Nah, di sini sudut yang saling berpenyiku itu sudut yang saling melengkapi yang jumlahnya 90 derajat atau jumlahnya adalah sudut siku-siku. Perhatikan, di sini besar sudut ABC itu 90 derajat. Kalau seandainya kalian ditanya besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC, maka jumlahnya 90 derajat. Atau dapat dikatakan sudut ABD saling berkomplement dengan sudut DBC. Jadi kalau komplement jumlahnya 90 derajat. Yang selanjutnya ada juga sudut yang saling bersuplemen. Nah, kalau dia saling bersuplemen, itu namanya saling berpelurus atau jumlahnya 180 derajat. Di sini ABC berupa garis lurus, maka kita tahu besarnya 180 derajat. Maka ketika sudut ABD ditambah dengan sudut DBC, itu jumlahnya sama dengan sudut ABC, yaitu 180 derajat. Jadi sudut ABD saling berkomplement dengan sudut DBC. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini bisa dilihat pada gambar sudut AQC 6X ditambah 4. Sudut CQB 5X ditambah 9. Kalian ditanya besar penyiku dari AQC. Ketika ditanyanya besar penyiku dari AQC, maka yang kita cari bukan sudut AQC-nya, melainkan sudut CQB. Kita akan mencari sudut CQB-nya. Di sini sudut CQB
masih berbentuk 5x ditambah 9. Dan sudut aki C-nya 6x ditambah 4. Pertama, kita cari dulu berapa sih nilai x-nya pada sudut ini. Caranya gimana? Aki C saling berkomplemen dengan sudut CQB. Maka ketika dia saling berkomplemen, dia besarnya 90 derajat. Kita tahu dari sini. Berarti sudut aki C ditambah sudut BQ C itu sama dengan sudut aki B. 6x ditambah 4 ditambah aki C itu besar ini. 6x ditambah 4 sementara BQ C besar tadi yang ini. 5x ditambah 9. Selanjutnya kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Berarti 11x ditambah 13 sama dengan 90. Maka didapat nilai x-nya 7. Setelah kita mengetahui nilai x-nya, kalian perhatikan. Di sini besar penyiku aki C yang ditanyakan. Berarti kita mencari besar sudut si CQB atau besar sudut BQC-nya, bukan aki C-nya yang kita cari. Maka di sini BQC-nya 5x ditambah 9. Berarti karena x-nya sudah diketahui 7, kita substitusi nilai x-nya. Didapat hasilnya 44. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Di sini diketahui sudut PRS itu 3x. Sudut QRS 5x ditambah 20. Kalian diminta menentukan nilai x. Kalian perhatikan, antara sudut PRS dan sudut SRQ, ini adalah sudut yang dia akan membentuk sudut ini. Iya, sudut PRQ. PRQ disebut juga sebagai garis. Maka besar sudut garis itu 180 derajat atau sudut sama dengan sudut lurus. Berarti ketika kita menjumlahkan sudut PRS ditambah sudut SRQ, itu jumlahnya 180 derajat karena dia akan membentuk garis. Maka di sini seperti biasa kita jumlahkan suku-suku yang sejenisnya 8x tambah 20 didapat dari sudut PRS-nya 3x, sudut QRS-nya 5x tambah 20. Lalu kita cari sampai didapat nilai x-nya 20 derajat. Jadi kita hanya menentukan nilai x-nya saja untuk di soal. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Yang terakhir, hubungan antara dua sudut itu ada sudut yang bertolak belakang. Apa sih maksudnya sudut yang bertolak belakang? Perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Di sini ada garis AB dan garis CD. Dia berpotongan di titik O. Karena dia berpotongan di titik O, maka kita tahu bahwa di sini AOC itu akan bertolak belakang dengan BOD. Ketika dua sudut saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Berarti berdasarkan gambar, COB akan bertolak belakang dengan AOD. Jadi besar BOC, besar sudut BOC akan sama dengan besar sudut AOD. Dan besar sudut AOC akan sama dengan besar sudut BOD, karena mereka saling bertolak belakang. Nah, untuk sudut kita sudah selesai sampai di sini. Nanti untuk video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan hubungan antara garis dan sudut. Terima kasih yang sudah menyimak.